Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali jumpa lagi dengan servis abal-abal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Oke, baik teman-teman. Untuk kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview power rakitan saya sendiri. Aslinya ini mereknya ini ya teman-teman ya. Ini kita perlihatkan dulu komponennya. Ini trafonya sekitaran 20-an ampere lah ya. Ini elko-nya ada 8, diodanya ada 2. Ini ada trafo kecil, ini sepertinya untuk kipas ya, untuk kipas. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel servis abal-abal ini, tolong bantu tekan like, subscribe, dan bisa komen juga di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini teman-teman, saya merakit power ini menggunakan SOCL 506. Ini mono ya teman-teman ya. Ini ada 2. Ini saya menggunakan tab ya. Untuk mononya itu 4 pasang panelnya, menggunakan Toshiba 5200 dan 1943 ya. Ini 4 pasang untuk mononya. Sebelah sininya juga 4 pasang. Sedikit saya berbagi pengalaman teman-teman ya, untuk merakit power ini. Ini tegangan dari trafonya lumayan tinggi ini teman-teman ya. Ini sekitar 80 volt ya. Ini elko-nya mikronya 3300 mikro. Untuk voltnya 100 volt. Untuk trafonya ini sangat membingungkan saya pada awalnya, tapi setelah saya teliti dengan seksama, akhirnya bisa juga saya merakitnya. Karena trafonya tidak CT ya teman-teman ya, aslinya itu tidak CT, dia mono ya. Sekitaran berapa volt ya, 63 volt kalau nggak salah ya. Jadi untuk 2 kabel ini 60 volt, kemudian 60 volt lagi, kemudian 60 volt lagi, dan kemudian 60 volt lagi gitu ya teman-teman ya, AC-nya. Sehingga sangat membingungkan saya. Jadi setelah saya teliti, akhirnya saya dapatkan ternyata dia memang tidak CT. Kemudian saya gabungkan ya, untuk dijadikan CT, 4 buah kabel dijadikan CT, sehingga dapatlah satu blok power supply. Saya pakai 4 elko, ini elko aslinya teman-teman ya. Kemudian 4 kabel berikutnya dijadikan power supply lagi gitu. Jadi power supply-nya ini terpisah ya teman-teman ya. Untuk mononya 4 elko, untuk satunya lagi 4 elko ya, sehingga dioda penyarahnya juga 2 saya bikin. Dan akhirnya saya bisa pasangkan kit atau driver SOCL 506 ini. Pada awalnya saya mengalami kesulitan juga ya teman-teman ya, karena sudah saya tap seperti ini untuk driver panelnya. Ini kalau tap kan seperti ini teman-teman ya. Jadi out dari transistor panel yang terpasang di sini, di emitornya itu dijadikan input ke basis panel ya. Itu pertama saya coba pasang, itu suaranya serak teman-teman ya. Jadi lama juga saya
mencari penyebabnya kenapa dia serak gitu ya. Dan akhirnya saya temukan masalahnya. Ternyata kalau di tap tegangan tinggi ini sekitar 80 volt ya tegangannya ini, kalau nggak salah ini. Kalau kita tap itu sangat menentukan juga di resistor basisnya ini teman-teman ya. Jika teman-teman menemukan masalah seperti ini resistor basisnya. Pertamanya itu saya coba 1 ohm ya untuk satu resistor ini. Bisa teman-teman zoom. Ini basis resistor basis ya, 1 ohm saya coba. Itu suaranya serak ya. Bukan serak lagi ya, kalau di volumenya dinaikkan itu tidak jelas lagi suaranya. Jadi saya coba naikkan 10. Tidak juga bisa. Saya coba naikkan lagi 22 ohm kalau nggak salah kemarin. Soalnya ini barang sudah lama saya rakit, cuma belum sempat saja saya bikin videonya. Dan kemudian saya temukan akhirnya itu 47 ohm ya teman-teman ya. Jadi ini 47 ohm resistornya, baru suaranya pas, tidak serak, normal, dengan menggunakan sistem tap ya, dengan tegangan 80 volt. Jadi awalnya saya juga sempat bingung kenapa diserak kalau di tap. Saya coba tanpa tap, langsung saya pasang panelnya 2 seperti ini, langsung tempelkan ke pendinginnya, itu suaranya normal ya, tapi panasnya itu luar biasa karena tegangannya cukup lumayan tinggi, 80 volt, sehingga cukup panas ya, bunyinya pun cukup bening gitu ya, tapi tak bisa lama-lama, panas sekali. Dan saya tambah resistornya, transistor panel ini saya tambah jadi 2 pasang. Awalnya saya coba 1 pasang seperti ini, saya tempelkan ke pendingin, kemudian saya tambahkan 2 pasang, itu tidak bisa teman-teman ya. Dia malah ketika dimasukkan input langsung berdengung, ada dengungan seperti jebol panel gitu. Tetapi setelah kita ukur panelnya tidak jebol ya. Jadi saya mengalami kesulitan juga karena keterbatasan komponen ya. Dan akhirnya saya tap juga, akhirnya di tap juga seperti rangkaiannya. Nah, ini cuma yang jadi masalah di resistor saja, ini di resistor basisnya saya pakai 47 baru dia sempurna teman-teman ya. Untuk kipas, ini kipas sistem tiup ya, tiup ke sini, keluarnya dari sini keluar ke depan. Untuk kontrol tidak ada, ini langsung dari input, dari sini langsung ke volume, langsung ke drivernya. Untuk fuse-nya saya gunakan ini karena cuma ini yang ada. Ini untuk pengamannya, ini juga supaya nanti kalau jebol panelnya dia tidak merembet ke yang lain, fuse-nya langsung putus, itu harapannya ya. Kelemahan dari power ini tidak ada speaker protector teman-teman ya. Ini langsung ketika di on kan langsung nyala, langsung ada suaranya karena keterbatasan biaya juga. Jadi tidak ada speaker protectornya. Ini untuk kipas teman-teman ya. Ini saya jumpa sudah seperti ini ya, sudah ada trafo kecil seperti ini untuk kipasnya, karena tidak ada tegangan yang kecilnya ya. Untuk power ini dia langsung tegangan utama saja. Ini soft start pun tidak ada ini teman-teman ya, power ini. Jadi langsung saja. Seperti inilah hasil dari solderan saya. Semoga ini awet teman-teman ya.
Jika teman-teman punya pengalaman, bolehlah bagi-bagi di kolom komentar ya. Intinya drivernya di tap ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua sudah paham lah ya apa itu tap. Saya tak bisa juga menjelas secara detailnya. Untuk resistornya ini saya gunakan 100 ohm ya teman-teman ya, resistor out dari panel aslinya ini, resistor emitornya. Ini untuk indikator signal, saya ngambil dari sini saja di out ini, menggunakan resistor berapa ini, 10 kilo ohm kalau nggak salah ini ya. Di driver ini tertulis 80 volt ya teman-teman ya, di sini nih. Ini ada 80 volt plus minusnya. Jadi kalau teman-teman pingin ngerakit di sistem tap ya, kalau tegangannya di bawah 80 volt kayaknya tidak akan menemukan masalah ya teman-teman ya. Soalnya saya pernah juga bikin kayaknya tidak serumit ini gitu ya. Ini sebenarnya tidak rumit ya, cuma masalahnya di resistor basis saja ya ini. Di resistor basis ini karena belum tahu berapa gitu ya. Kurangnya referensi juga ya saya. Jadi saya coba-coba, akhirnya saya menemukan 47 ohm ya. Jadi untuk ngerakit ini saya tidak ngelihat referensi teman-teman yang sudah berpengalaman di channel-channel YouTube ya. Saya coba-coba sendiri ini dan akhirnya tidak mengecewakan juga, walaupun butuh waktu ya, butuh tenaga juga. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya, tidak ada yang lainnya. Kita coba suaranya dulu seperti apa. Dakwah ternyata bukan seorang tugas, bukan dai ya, bukan hanya tugas seorang kepala. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar. Ya seperti itu suaranya teman-teman ya. Jadi kalau tidak di tap, transistornya panas sekali ya. Ini transistor panel jika menggunakan sepasang seperti ini tanpa di tap dengan menggunakan tegangan yang 80 volt ini suaranya bening tapi panas transistornya luar biasa. Mungkin kalau kita lanjutkan mungkin bisa meletus ya. Dan setelah saya tap seperti ini, itu tidak panas sama sekali teman-teman ya. Tidak panas juga, namanya barang yang lagi bekerja ya, pasti aja panas, tapi tidak seperti panasnya tanpa tap gitu teman-teman ya. Untuk berapa dayanya saya tidak tahu juga, ini teman-teman sendirilah yang hitungnya. Tegangannya 80 volt, elko nya ini 100 volt ya. Untuk panelnya 4 pasang, bisa teman-teman hitung sendirilah seperti apa hitungannya, saya nggak paham juga. Tapi kalau untuk speaker 15 inci kiri kanan rasa-rasa masih enteng lah ya, masih ringan lah. Oke baik teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel servis abal-abal ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.